Baik, bismillahirrahmanirrahim, saudara sekalian. Eh, ini adalah sajian atau presentasi RPS, ringkasan dari RPS mata kuliah EKPA, Etika dan Keterampilan Profesional untuk Akuntan. Dan filenya bisa Anda download, file RPS dalam bentuk Microsoft Word, bisa Anda download di Hebat e-learning. Jadi tujuan dari mata kuliah ini tiga saja, tidak usah banyak-banyak, ini 2 SKS dan diberikan di semester 2. Yang pertama, mahasiswa diharapkan bisa menampilkan sikap dan perilaku etis, ya, perilaku profesional, perilaku etis dalam perkuliahan. Jadi saya berharap atau kami tim dosen berharap Anda bisa menampilkan sikap etis itu, termasuk salah satunya adalah mengaktifkan kamera ketika perkuliahan. Itu adalah standar etika kita. Tentu kalau diskusi sesama teman tanpa menampilkan kamera, tanpa menampilkan wajah, ya nggak apa-apa karena itu sesama teman ya. Tapi kalau kita di forum formal, sebaiknya kita tampilkan wajah kita, menghargai pembicara gitu ya, menghargai dosen atau pembicaranya. Adapun kalau Anda mengalami gangguan, misalkan kameranya sedang tidak bagus atau sedang rusak dan sebagainya, silahkan Anda mengabari gitu, memberikan info kepada dosen. Pak, Bu, maaf, saya sedang off cam karena kamera sedang rusak atau apapun ya. Jadi pastikan Anda menampilkan wajah Anda, itu adalah standar etika kita gitu ya. Kemudian selain itu tentu etika yang lain gitu, misalkan mengumpulkan tugas tepat waktu, itu adalah etis gitu ya. Karena mengumpulkan tugas terlambat itu tidak etis. Bergabung ke kelas ini tepat waktu bagus ya, kemudian dan banyak standar etika yang sebenarnya kita sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada satu hal lagi yang mungkin perlu Anda ketahui, bahwa etika itu di atas hukum. Jadi hukum itu anak tangga di bawah etika. Maksud saya beri contoh, misalkan saya tidak perlu mengatakan bahwa mengumpulkan tugas harus tepat waktu, misal. Tapi meskipun tidak ada kalimat itu, Anda sebagai mahasiswa terikat suatu konvensi sosial gitu ya, kesepakatan sosial bahwa Anda harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Akan Pak Nofris nggak ngasih tahu kapan waktunya, ya meskipun tidak diberitahu, kumpulkanlah tepat waktu. Sama dengan misalnya ada tugas untuk membuat suatu tulisan, makalah atau laporan. Mungkin saya tidak akan mengumumkan atau mungkin tidak ada pengumuman, tolong tidak melakukan plagiat dengan mengcopy paste pekerjaan orang lain, menyalin pekerjaan orang lain. Mungkin tidak ada pengumuman itu, tapi karena kita makhluk sosial yang beretika, itu kita sudah sadari, oke, nggak boleh nih nyontek kerjaan orang lain, karena itu nanti akan masuk ke kasus plagiarisme gitu ya. Jadi tampilkanlah sikap etis dalam perkuliahan, dan kami harapkan atau saya berharap bukan cuma di perkuliahan tapi sampai nanti ketika Anda sudah lulus pun sikap etis, sikap profesional itu akan Anda bawa gitu ya. Yang kedua, mata kuliah ini bertujuan agar Anda mampu menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun secara tertulis. Oleh sebab itu, mata kuliah ini mulai pertemuan kedua sampai pertemuan 13
mahasiswa yang akan presentasi, mahasiswa yang akan diskusi, dan kami para dosen berada di bagian akhir dari perkuliahan untuk memberikan masukan, mengevaluasi jalannya diskusi, dan seterusnya. Karena mata kuliah ini student center learning berpusat kepada mahasiswa. Jadi kalau mahasiswanya pasif, ya kelasnya akan pasif. Kalau mahasiswanya aktif diskusi, tentu kelasnya akan menarik. Dan itu harus dilatih, gitu, harus dilatih untuk bicara di depan umum, gitu ya. Oleh sebab itu nanti setiap minggu akan ada grup yang presentasi, ya, memaksa Anda untuk berlatih presentasi. Kemudian dan yang terakhir ini yang sifatnya kognitif, sifatnya hard skill, Anda diharapkan bisa menjelaskan apa itu etika profesi, ya, prinsip-prinsip dasar etika profesi. Nanti kita akan diskusikan itu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi 3 tujuan utama, tujuan pertama dan tujuan kedua itu sifatnya perilaku, jadi kami berharap ada perubahan perilaku pada mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini menjadi lebih profesional, menjadi lebih etis, menjadi lebih komunikatif, ya. Kemudian tujuan yang terakhir, tujuan yang sifatnya kognitif, tujuan yang sifatnya mengubah, menambah pengetahuan, ya. Baik, jadi mata kuliah ini kawan-kawan berupaya meningkatkan pengetahuan Anda mengenai etika, kepedulian Anda terhadap etika, maupun kami berharap memperbaiki perilaku etis mahasiswa. Sehingga ada banyak materi yang nanti kita akan diskusikan, jadi tidak hanya menggunakan satu sumber buku acuan, tapi nanti akan banyak sekali acuan atau referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah ini, dalam rangka mencapai 3 hal ini, yaitu pengetahuan Anda tentang etika, kepedulian Anda tentang etika, dan sikap atau perilaku Anda tentang etika menjadi lebih baik, begitu ya. Itu harapan kami, begitu, dan semoga harapan ini tidak bertepuk sebelah tangan, ya. Nah, ini topik yang akan kita diskusikan sepanjang 1 semester. Topiknya mulai dari perlunya etika dalam profesi akuntansi, sampai kemudian nanti di minggu ke-14 kita belajar dari para praktisi mengenai peran etika dan kepemimpinan serta komunikasi di kehidupan profesional, gitu ya. Jadi nanti di minggu ke-14 saya akan mengundang kawan-kawan praktisi untuk bicara di depan Anda. Nah, nanti caranya bagaimana, tunggu saja informasi lebih lanjut, gitu ya. Referensi bisa Anda temukan di di link yang sudah saya sediakan juga. Jadi mata kuliah ini baik sekali. Semua referensinya sudah tersedia di link yang saya letakkan di Hebat e-learning. Jadi Anda pastinya sudah bisa lihat, ada buku teks, ada jurnal, gitu ya, ada di link di Google Drive yang saya kirimkan kepada Anda di Hebat e-learning juga ada nomor pertemuannya, 2 itu berarti untuk pertemuan kedua, 3 untuk pertemuan ketiga, jadi kode digit pertama itu adalah untuk pertemuannya, gitu ya. Oke, kemudian metode untuk minggu pertama ini lecture, saya akan lebih banyak bicara. Minggu kedua sampai ke-13 presentasi, diskusi tentang studi kasus, tentang materi yang kita bahas, kemudian kuliahnya singkat saja di bagian belakang. Nanti di minggu ke-14 akan ada, saya berharap saya merencanakan mengundang mungkin 2 orang praktisi untuk sharing pengetahuan mereka, gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin ini sangat relevan. Yang pertama, mahasiswa bekerja atau mengerjakan tugas secara berkelompok. Jadi sudah saya bagi kelompok Anda di
Pembagian kelompok juga bisa ditemukan di Hebat e-learning, semua di sana. Dan semua kelompok memasukkan atau membuat tugas setiap minggu dan memasukkan tugasnya ke setiap minggu pula melalui Hebat e-learning. Jadi setiap kelompok menyiapkan nih materi hari ini apa. Oh, materi hari ini adalah mengenai mengapa pentingnya belajar etika dan mengapa etika itu penting untuk dipelajari. Mengapa kita, mahasiswa, dosen, profesi ini perlu belajar etika. Minggu kedua, topiknya itu referensinya buku Duska chapter 2 dan mungkin ada satu referensi tambahan misalnya. Jadi Anda siapkan PowerPoint secara berkelompok, kemudian kalau di situ ada case study yang harus Anda kerjakan, siapkan juga bersamaan, kemudian masukkan tugas Anda dalam bentuk PDF ke dalam Hebat e-learning. Nah, siapa Pak yang akan presentasi di minggu kedua, di minggu ketiga, dan seterusnya? Apakah diatur? Tidak diatur ya, tapi random. Jadi terserah dosennya. Hari ini suka kelompok 3 ya, hari ini kelompok 3 yang maju. Minggu depan suka kelompok 10 ya, kelompok 10 yang maju gitu ya. Saya pakai alfabet ya, A, B, C. Jadi kalau hari ini suka C ya, C maju, minggu depan suka G ya, G yang maju, dan seterusnya. Kemudian kalau ada studi kasus dipresentasikan sekaligus di di forum itu. Nah, nanti kalau ada referensi dalam bentuk jurnal, artikel jurnal, Anda tidak harus kemudian mendiskusikan artikel itu mulai dari pendahuluan sampai selesai, tapi berfokus saja ke temuannya, ke hasilnya, ke diskusi belakang yang hasil penelitiannya. Itu lebih kami harapkan daripada diskusi jurnal artikel ini punya tujuan penelitian sebagai berikut, sampel sebagai berikut, itu nggak terlalu penting ya. Yang penting penelitian ini menghasilkan A, B, C, D. Nah, itu lebih kami sukai. Nah, satu lagi adalah kemampuan Anda untuk meramu beberapa bahan belajar menjadi sajian PowerPoint atau presentasi yang baik, itu sangat-sangat kami harapkan, dan itu kami akan hitung sebagai nilai Anda dalam presentasi. Jadi misalkan ada 2 referensi, ya, ada buku bab 3 jurnal oleh penulis X gitu misalnya. Nah, tugas Anda adalah membaca keduanya, lalu menemukan benang merah dari keduanya, lalu meramunya menjadi satu sajian presentasi yang menarik. Tidak dengan, sekali lagi, tidak dengan presentasi oleh si mahasiswa Fulan dari referensi A dihabiskan. Presentasi oleh mahasiswa Fulana dari referensi B disajikan. Terus begitu saja, tapi tidak ada upaya untuk merangkum ini apa hubungan antara referensi A dengan referensi B. Nah, bukan begitu caranya, tapi kamu baca, kamu lihat benang merahnya di mana, titik temunya di mana, dan kamu rangkum menjadi satu sajian. Itulah tantangannya di mata kuliah ini, membaca 2 referensi untuk menjadi satu sajian yang solid gitu, bukan potongan dari A dan potongan dari B ditaruh di satu presentasi yang akhirnya nggak ketahuan ini hubungannya apa. Nah, itu dibutuhkan diskusi teman-teman, dibutuhkan berpikir bersama, bukan membuat PPT bergiliran. Aku bikin slide 1 sampai 3 ya dari referensi referensi A. Kamu tolong buat PPT 4 sampai 7 dari referensi si B. Enggak gitu. Harus dibuka, harus dibaca, terus oke, kamu raise, kamu temukan benang merahnya, kita diskusinya
caranya begini nih gitu. Dari poin 1, poin 2 dan seterusnya itu berkesinambungan gitu ya. Seperti misalnya saya beri ilustrasi. Anda menonton Spider-Man Far From Home, kemudian Spider-Man yang sebelumnya, saya lupa itu. Nah, ketika Anda sudah menonton kedua film itu tentu Anda bisa menjelaskan dengan bahasa Anda hubungan keduanya, gitu, relevansi keduanya. Oh, kalau yang di sebelumnya ceritanya begini nih, yang pertama begini, di film yang terakhir ceritanya begini. Lalu hubungan keduanya apa? Gitu kan, misalkan Doctor Strange 2016 dengan Doctor Strange yang akan rilis 2022, Anda pasti misalkan Anda penyuka Marvel ya, Anda melihat keduanya dan Anda seharusnya bisa menjelaskan, oh kalau yang dulu itu perjalanan Doctor Strange menemukan gurunya dan menemukan kekuatannya, gitu. Kemudian dia terlibat dalam beberapa aksi, ya kan gitu ya, penyelamatan di misalkan melawan Thanos, kemudian di Thor ketika Thor kehilangan ayahnya, dan kemarin yang Far From Home juga mohon maaf kalau saya salah sebut judulnya, yang Spider-Man terakhir, Doctor Strange muncul juga gitu. Kemudian nanti di tahun ini muncul lagi film Doctor Strange. Nah, kaitan antar adegan itu kan Anda bisa temukan gitu. Oh, perjalanan Doctor Strange itu begini. Nah, Anda bisa menyimpulkannya, dan itu yang kami inginkan gitu. Coba tolong ceritakan bagaimana perjalanan Doctor Strange misalkan. Anda kan bisa cerita itu. Ini kalau saya cerita soal movie ya, kalau soal film kan begitu ya. Bagi Anda penyuka drama Korea yang berseri-seri, tentu Anda tahu cerita ringkasnya dari sekian banyak seri itu. Oh, si ini jatuh cinta sama itu, selingkuh sama ini, dan seterusnya. Anda bisa meramunya dalam bahasa yang sederhana dan ringkas, dan itu yang kami butuhkan. Sekarang kemampuan itu diterapkan dengan membaca. Ini ada 2 artikel, baca, hubungkan keduanya, simpulkan. Nah, sialnya mahasiswa itu canggih merangkum series Korea yang segitu banyak, merangkum film Marvel yang segitu banyak, bisa dia, tapi begitu ketemu 2 jurnal artikel, tolong dirangkum, nggak ketemu, nggak jalan, saya nggak tahu apa yang salah dengan otaknya gitu ya. Padahal ya sama, itu cerita juga, jadi artikel jurnal itu cerita juga. Oh, peneliti ini ingin tahu soal bagaimana etika diajarkan. Lalu dia meneliti sejumlah mahasiswa. Lalu hasilnya begini. Nah, itu kan cerita saja gitu. Hanya dipaparkan dalam format artikel jurnal. Sekali lagi, kemampuan mensintesis bacaan sangat-sangat diperlukan untuk menghasilkan presentasi yang baik. Oke. Diingat baik-baik ya. Kemudian karena tadi saya punya banyak referensi dari artikel jurnal, Pak gimana Pak menemukan artikel jurnal itu? Tidak usah susah-susah, saya sudah sediakan buat Anda. Kurang baik apa nih saya ya? Cuman saya minta Anda belajar cara mencari bacaan dengan mengikuti kelas online, kursus online yang disediakan oleh Perpustakaan Universitas Airlangga. Jadi saya wajibkan Anda untuk ikut ya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Kemudian di minggu ke-10 itu akan ada survei kawan-kawan. Jadi saya minta membuat survei, lalu menyajikan hasil survei Anda di minggu ke-10 setelah UTS ya. Apa surveinya? Yaitu sikap profesional apa yang diinginkan oleh pasar kerja. Oke, Anda harus
sudah mulai menyiapkan survei itu lebih awal, karena Anda harus cari data kan, harus mewawancarai orang, harus mengirim kuesioner, mengolah dan sebagainya, maka saya minta Anda mulai mencicil, mengerjakan lebih awal. Responden, orang yang Anda tanya, itu minimal jumlahnya 30. Ya, baik itu pengusaha sektor formal maupun sektor informal. Misalkan Anda kenal Bapak penjual nasi soto di pinggir jalan gitu, dan dia punya karyawan. Anda tanya, Pak, apa sih sikap-sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh karyawan yang Bapak harapkan, gitu ya. Ya bisa bertanya dalam bentuk wawancara, bisa juga dalam bentuk kuesioner, gitu ya. Contoh nanti Anda lihat di daftar referensi, ada referensi yang saya beri kode NTP dan KD. Itu nama penulisnya ya, singkatan dari nama penulisnya, NTP dan KD. KD-nya bukan Krisdayanti tapi. Anda buka itu, oh dia sudah mendaftar sekian banyak kemampuan profesional gitu, misalkan komunikasi, disiplin, tepat waktu dan lain-lain. Itu Anda lihat ada banyak sekali sikap profesional yang sudah mereka daftar. Daripada susah-susah ya sudah Anda konfirmasi saja, Pak setuju nggak kalau karyawan itu profesional? Seberapa setuju? 1-5. Seberapa setuju kalau karyawan itu harus disiplin? Seberapa setuju kalau karyawan itu harus ganteng? Misalkan gitu ya, seberapa setuju kalau karyawan itu harus rapi, baunya harum, dan seterusnya gitu ya. Itu coba lihat item-itemnya di artikel NTP dan KD, Anda buat daftarnya, kemudian Anda bisa dengan mengkonfirmasi daftar itu ke responden Anda. Seberapa setuju dengan kalau karyawan punya sikap profesional 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu. Level persetujuannya mulai 1-5 misalnya, itu juga bisa. Sekali lagi, silakan dilihat di NTP dan KD. Dan jangan sungkan bertanya kepada dosen, kepada saya untuk, Pak gimana sih bikin survei gitu ya. Pak gimana nanti ngolah datanya. Nah, pas juga di semester ini Anda belajar statistik untuk akuntan kan. Nah, di sana Anda diajari tuh cara mengolah data kuantitatif gitu. Gimana sih menampilkan rata-rata respon dari para responden mengenai persetujuan mereka terhadap sikap etis kejujuran. Misalkan, 100% mereka setuju, sangat-sangat setuju, poinnya 5. Nah itu nanti bagaimana mengolah datanya Anda pelajari di statistik untuk akuntan. Jadi memang sengaja ini diramu untuk ada koneksi dengan mata kuliah yang lain, teman-teman ya. Supaya Anda sebagai insan pembelajar itu belajarnya nggak terkotak-kotak, tapi nyambung dengan yang lain. Dan mungkin nanti ada hubungan dengan data dan pustaka. Oke, mata kuliah Anda di semester ini juga gitu ya. Jadi kalau masih kurang jelas silahkan bertanya, nanti kita akan kita akan diskusikan. Jadi jangan segan untuk bertanya. Jangan cuma bertanya mengenai nilai ya, seperti pengalaman di akuntansi dasar, begitu nilainya kurang 0,5, 0,3 dan seterusnya, kurang 2, sekian, baru bertanya, tapi menghadapi kesulitan materi nggak mau bertanya. Nah, itu kan berorientasi ke nilai, tidak berorientasi ke ilmu ya. Dan saya tidak perlu menjelaskan, kalau nilai saya nggak mau jawab, karena semua sudah terformulasi secara matematis. Kemudian nomor 7 mengenai kuliah tamu, nanti akan ada informasi lebih lanjut. Sementara ini saya
merencanakan untuk mengundang kawan saya yang sedang di Eropa. Dia lulusan S1 akuntansi, tapi dia lebih cinta ke dunia diplomasi, sehingga dia sekarang jadi diplomat. S1 akuntansi, tapi dia lebih suka masuk ke dunia diplomasi. Jadi supaya Anda punya gambaran bahwa S1 akuntansi tidak harus jadi akuntan. Ya, tidak harus jadi akuntan, bisa jadi apapun, tergantung apa namanya, kerasnya kemauan Anda dan kerasnya usaha Anda. Dan yang kedua, saya juga akan mengundang mungkin yang lebih muda, kalau itu senior, yang lebih muda, mahasiswa saya yang sudah lulus, sekarang bekerja di kantor akuntan publik besar. Kita nanti ngobrol dengan dia. Tapi cara ngobrolnya bagaimana saya masih desain supaya tidak merepotkan beliau-beliau. Oke, kemudian daftar referensi akan diupdate. Bentuk UTS dan UAS juga akan saya umumkan selanjutnya. Ini asesmen portofolio teman-teman, 20% semua, ada 5 aktivitas. Yang pertama presentasi dan diskusi mulai minggu depan. Dosen akan menilai kemampuan Anda presentasi dan diskusi bagi kelompok presenter ya, kelompok presenter yang dinilai. Yang tanya apa? Yang tanya nggak dinilai. Loh, kok gitu? Itu yang tanya terjadi ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan itu tergantung presenternya. Kalau presenternya aktif, nyolek temennya, kamu ada pertanyaan enggak, kamu tahu soal ini enggak, aktif saja, diskusi aja, alami saja. Alamiah, natural saja. Jadi yang bertanya ngapain dinilai? Repot nanti menilai administrasinya repot ya, apalagi model-model Anda yang itu tadi nilainya kurang 0, sekian udah protes, padahal hidup Anda tidak tergantung pada nilai, tapi tergantung pada kemampuan Anda ya. Jadi saya akan menilai presenternya. Yang bertanya nggak dinilai, ya sudah saya nggak tanya. Nah ya sudah, silahkan Anda hidup dengan itu. Dengan prinsip itu silahkan, berarti Anda adalah tipe orang yang kalau nggak diupah, nggak akan bergerak. Yaitu manusia tipe budak kan gitu ya. Kalau budak itu kalau nggak diupah, nggak bergerak. Kalau nggak dicambuk, nggak bergerak. Itu tipe tipe budak yang sudah dihapuskan. Perbudakan kan sudah dihapuskan, tapi manusianya masih ada yang bermental seperti itu. Kemudian yang 20% selanjutnya adalah Anda mengikuti library training yang berjudul Online Research Management di Perpus. Informasi mengenai kursus ini sudah ada di Hebat e-learning. Pendaftaran, link pendaftarannya sudah ada di Hebat e-learning. Ikuti semua. Saya punya misi agar mahasiswa saya melek terhadap referensi, melek terhadap sumber-sumber ilmu berupa bacaan. Cara yang bisa saya lakukan mendekatkan Anda ke perpustakaan UNER. Nih, UNER tuh sudah punya perpustakaan canggih, cara aksesnya begini-begini. Saya sudah letakkan linknya di Hebat e-learning. Pak, saya kok nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Tanya ke perpus, di sana ada hotline-nya. Di perpus itu ada satu atau dua petugas yang khusus merespon kalau ada pertanyaan yang disampaikan di media sosial. Mereka punya Instagram, punya Twitter, punya macam-macam, aktif. Jadi gunakan itu semua. 20% berikutnya saya menilai Anda dari hasil survei Anda. Ya, survei yang tadi disajikan, dipresentasikan di minggu ke-10 ya. Kemudian ada UTS, ada UAS. Aduh Pak, kok berat Pak ya? Saya semester 2 kok seberat ini. Ya, kembali ke poin saya di awal, idealnya memang mata kuliah ini di semester 6 atau 4 gitu. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya dimasukkan semester 2, oke. Cuman cara saya mengolah agar
3 tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di awal tadi tercapai, punya sikap etika yang baik, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, itu saya olah dengan berbagai macam tugas ini, gitu ya. Berkomunikasi dengan baik, caranya gimana? Ketika Anda menghadapi kesulitan mendaftar untuk online training di Perpus, silakan hubungi petugas Perpus, tunjukkan kemampuanmu berkomunikasi, kan gitu ya. Bukan cuma diem aja. Ada loh mahasiswa itu yang nggak tahu apa-apa, ngerti dia nggak tahu tapi dia nggak berani, dia diem aja. Terus tiba-tiba orang tuanya telepon saya, Pak, kenapa anak saya? Lah, kenapa kok tanya saya? Itu kan anak ibu, kok tanyanya ke saya? Emang saya siapa? Oke, tidak saya apa-apa akan anak ibu. Ya, jadi tolong kembali ke tujuan semula tadi ya, bersikap etis, berkomunikasi dengan baik, dan berpengetahuan ya. Oke, sekarang kita masuk nih di presentasi dan diskusi. Sudah ada 12 grup ya, coba dicek, Anda grup A, B, C, D, E, F, G, silahkan dicek ya. Pak, kami berkomunikasi bagaimana? Silahkan diurus sendiri. Ada Google Meet, ada Zoom, silahkan berkomunikasi dengan kawan Anda sendiri ya. Kemudian beri nama filenya. Setiap kelompok akan membuat tugas merangkum bahan presentasi dan diskusi dan studi kasus buat dalam format PowerPoint lalu disimpan dalam format PDF. Kenapa tidak PowerPoint-nya saja, Pak? Kenapa harus PDF? Bagus juga, PDF itu kalau di Hebat e-learning bisa terbuka secara otomatis. Tapi kalau PowerPoint dan lain-lain saya harus download. Dan betapa repotnya kalau 10 kelas gitu dan atau lebih saya harus download satu-satu, ribet ya, mending biarkan dalam format PDF. Toh juga misalkan Anda punya PowerPoint 1, kemudian Anda punya PowerPoint 2, kemudian punya studi kasus dalam bentuk Microsoft Word, Anda bisa gabung dan menjadi format PDF kan gitu, tidak tercacar-cacar. Lalu beri nama file Anda mengikuti format ini ya, supaya mudah mengidentifikasinya. Oh, ini kelas apa? Ethics 2. Ethics 2 itu karena ini mata kuliah etik semester 2. Karena saya punya ethics 6, mata kuliah etik semester 6. Kemudian nomor grupnya, kemudian minggu, ini tugas minggu keberapa. Misal, kelas M, ethics 2, grup F, minggu kedua. Nah, ditulis seperti yang bisa Anda lihat di layar ini. Oke. Kelas M, ini mata kuliah ethics 2, ini tugas grup F, minggu kedua. Ya, tolong ikuti format itu ya. Jangan bikin macam-macam formatnya, ikuti format itu. Yang submit itu cukup 1 orang ya. Nggak usah misalkan dalam satu kelompok itu ada 4 orang, 4-4-nya submit, enggak. Nanti itu saya setting, untuk submit cukup 1 orang saja. Jadi 1 orang submit, itu langsung yang lain udah tercatat sudah submit. Jadi jangan khawatir. Kemudian presenter akan ditunjuk secara random, dan insya Allah semua kelompok punya peluang untuk presentasi, jadi nggak akan tertinggal. Yang dinilai apa nih presentasinya? Ya, relevansi presentasi dengan topiknya, jangan bicara di luar topik terlalu jauh. Kemudian referensi yang digunakan, Anda dikasih 2 referensi, gunakan itu. Pak, kurang jelas, saya mau juga tambahkan referensi ketiga, boleh, ya, sangat bagus. Bahkan bisa Anda tambahkan dengan data-data dari luar gitu. Oh, ini loh Pak, terkait topik ini saya nemu data laporan industri, survei yang dilakukan oleh BPS atau survei yang dilakukan oleh asosiasi profesi atau asosiasi industri tertentu. Silahkan, pengetahuan itu ada di sana.
kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian kesinambungan presentasi, makanya tadi saya habiskan waktu agak banyak menjelaskan referensi A dan referensi B dicari benang merahnya, disusun dalam satu cerita yang menarik. Bukan ini presentasi 1 sampai 5 tentang referensi A. Presentasi 6 sampai 10 tentang referensi B, bukan begitu. Bukan begitu. Ramu, tolong diramu ya. Ya, kalau Anda dikasih nasi putih, kemudian dikasih bawang putih, bawang merah, cabai, merica, minyak, telur, terus Anda sajikan begitu saja di piring, ya orang kan bingung, kamu ngapain kok ngasih aku nasi putih, bawang merah. Ya nggak tahu, saya cuma dikasihnya itu ya sudah, saya kasihkan kembali, saya presentasikan dalam bentuk gitu. Ya tolonglah diolah jadi nasi goreng, kan gitu ya. Berpikirlah teman-teman. Kemudian engagement dengan audiens, ya dicolek saja temennya itu. Feel free saja. Halo, Josh, kamu ngerti nggak George? Gitu misalnya ada orang yang namanya George. Kemudian teamwork, kekompakan ya, kekompakan. Lalu kalau ada studi kasus, bagaimana jawaban Anda terhadap studi kasus itu juga akan dinilai. Oke, yang 20% berikutnya adalah keikutsertaan Anda dalam online research management yang diselenggarakan oleh Library UNER. Anda nanti saya minta untuk submit Certificate of Attendance. Jadi nanti dikasih sertifikat dari Perpus UNER kalau sudah ikut pelatihan itu. Nah, mungkin nanti pada saat UTS saya akan minta Anda untuk submit. Jadi sebelum UTS, tolong ikuti pelatihannya. Sebelum UTS, tolong ikuti pelatihannya. Ini informasi informasi tentang pendaftaran dan lain-lain, semua ikuti yang jadi ketentuan Perpus ya. Jadi ikuti saja ketentuan Perpus. Jangan tanya ke saya juga nggak tahu. Karena saya cuma bicara sama Perpus, saya mau ngirim kurang lebih 200 mahasiswa ikut online research management, ikut kelas reguler, ikuti kelas reguler, daftar dan lain-lain, tidak ada jalur khusus. Jadi mereka siap Pak, udah selesai. Nah, tinggal tugas Anda untuk daftar dan seterusnya ya. Kalau nggak salah untuk daftar itu Anda harus sinkronisasi antara akun cyber dengan apa gitu ya, tolong lakukanlah, itu gampang, tinggal diikuti saja tahap-tahapannya. Oke, 20% yang ketiga berasal dari survei. Surveinya bertopik tentang sikap profesional yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Oke, tolong siapkan lebih awal karena ini butuh waktu. Jangan nanti minggu ke-10 dipresentasikan baru kerja setelah UTS. Ribet itu nanti, terlalu terburu-buru, hasilnya nggak bagus ya. Kemudian surveinya bertujuan untuk mengetahui sikap profesional apa yang diinginkan oleh para employer, pemberi kerja. Ya. Kemudian kriteria sampelnya employer, pemberi kerja, ya, pengusaha di sektor formal perkantoran misalkan, atau di sektor non formal. Anda bisa titip ke ayah Anda yang, Pak, gimana sih Bapak punya anak buah, coba diisi gitu ya. Surveinya boleh titip ke ayah, titip ke keluarga yang punya karyawan. Tapi jangan kemudian Pak, titip satu bundle 30 kuesioner untuk satu perusahaan. Nah, jangan gitu dong. Itu kan berarti persepsi karyawan di perusahaan itu saja. Kan ya? Jadi lebih baik titip ayah 1, titip tetangga di perusahaan lain 2, titip paman di tempat lain udah 3, nanti
Bapak yang punya rumah makan di seberang rumah, di pojok gang, kasih 1, itu kan nanti 30, dan berkelompok ini kerjanya, di paling tidak kalau dititipkan ke orang tua masing-masing kan sudah dapat 4. Tapi jangan 30 taruh di satu tempat ya, jangan. Enggak layak itu secara metodologi ilmiah. Kemudian jumlah minimum 30, nanti item apa yang disurvei silakan diadopsi dari NTP dan KD ya. Silakan dibaca, dipikirkan, kalau ada pertanyaan tanya ke saya. Reportnya dalam bentuk apa, nanti secara teknis kita akan bicara lebih jauh. Intinya ada 1, 2, 3, 4 bagian ya, 4 bagian seperti ini. Tidak usah dibaca sekarang, saya juga tidak perlu menjelaskannya sekarang. Tapi intinya atau sederhananya di kalimat pertama itu, report of the survey menggunakan format executive project. Jadi buat itu se-eksklusif mungkin gitu laporannya. Seperti kalau Anda mendownload laporan keuangan perusahaan go public, itu kan ada gambar, ada presentasi data yang cantik, tidak terlalu banyak kata-kata, kata-katanya langsung to the point. Hasil survei itu disajikan se-eksklusif mungkin gitu ya. Seolah-olah Anda adalah tim yang di-hire untuk melakukan survei dan sajikan dalam bentuk yang menarik. Oke. Saya yakin Anda punya pengetahuan itu. Kalau toh belum, silahkan belajar supaya Anda punya pengetahuan presentasi data secara tertulis dengan baik. Kembali ke tujuan semula, kemampuan komunikasi menjadi penting ya. Ujian dalam bentuk multiple choice maupun short essay, sementara ini yang terfikir di benak saya adalah online. Meskipun nanti ada kewajiban Anda mengerjakan di kampus. Ya, seperti yang sudah Anda dapatkan informasi dari fakultas, bahwa UTS dan UAS akan diselenggarakan secara offline di kampus. Nah, cuman cara kerjanya itu bisa paper based, bisa computer based. Oke, saya mungkin akan menyukai computer based. Oke, tapi kalau ada paper based ya nggak apa-apa juga kan. Misalkan untuk esainya saya minta paper based, untuk beberapa hal saya minta di computer based. Jadi nanti ujiannya bawa laptop dan sebagainya. Silakan bersiap untuk hal itu. Oke, itu terkait RPS atau silabus kita sepanjang 1 semester. Next, your turn untuk bicara. Kalau ada pertanyaan terkait silabus, terkait RPS, this is your time to ask question. Silakan.